modal untuk membuat channel YouTube, membuat YouTube yang menghasilkan uang ya. Nih, lihat berapa penghasilan saya dari YouTube. Lihat. Ya. Digitnya berapa? 1, 2, 3. 3 digit. Ini untuk bulan sekarang ya. Nanti tanggal 22 sampai 26 gajian. Ini 3.100.035.920. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel kesayangan Anda, channelnya tutorial, dengan saya Cecep Hilmi Nurdin. Oke, untuk tutorial kali ini, tutorial apa ya? Tutorial bagaimana memulai atau menjadi YouTuber ya, menjadi konten kreator di YouTube. Kadang kita bingung dengan berbagai ide harus buat apa ya gitu kan. Untuk konten YouTube kita itu harus bikin apa gitu kan. Bingung, padahal kan banyak konten-konten yang sekiranya tidak berfaedah juga itu ramai, banyak yang nonton, menghasilkan uang juga gitu kan. Ya, kita akan sharing. Yang pertama kita harus awali dulu niat kita apa gitu kan. Kalau ingin branding personal ya buat seperti membranding diri sendiri gitu kan, memvideo, menampakkan kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur ke WC gitu ya. Ya, kalau alangkah baiknya kalau ingin branding personal terkenal dulu lah gitu ya, minimal terkenal dulu gitu ya, seperti artis-artis, insya Allah itu akan cepat menghasilkan. Tapi kalau kita ingin cuan ya banyak sekali di YouTube itu ya peluang-peluang untuk, jadi ambil saja hematnya apa yang mudah kita lakukan ya. Ini bisa nih, kita bisa nih ngelakuin buat ke video kayak gini, udah lakukan gitu kan. Nanti untuk aplikasi pembuatannya itu kita bisa nonton video tutorial bagaimana menggunakan membuat video dengan aplikasi seperti Canva, KineMaster dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, kita di sini saya akan ajak dulu ke modal awal, yaitu ide ya. Ide, kita harus membuka dulu mindset kita bahwa kita bisa ya, yakin lah, yakin kita juga bisa ya, makanya semangat ya, yakin. Nah, apa saja coba seperti ini. Kalau Anda yang kita manfaatkan lingkungan sekitar kita ya, contoh kita berada di lingkungan proyek pembangunan ya. Di sini ada contohnya nih, contoh beko ya, truk beko. Nah, lihat ya, construction ya, lihat subscribernya 48 juta, luar biasa. Itu berapa gajiannya ya per bulannya ya. Lihat yang nontonnya nih, kita masuk ya ke Mister Ziggy. Ketika kita di lingkungan rumah kita nih ada yang ngebangun tol, ngebangun apa ya, ya videonya. Dapetin cashback. Oh, lupa suaranya ya, takut nanti kena ini ya, copyright. Kita matiin dulu suaranya biar tidak kena copyright ya. Nanti kan ada musik dan lain sebagainya. Oke ya. Ya. Kayak video kayak gini aja.
Nah, lihat. Ini kontainer lagi apa tuh? Mengeruk jalan ya. Kalian video aja ya, video gitu ya. Ini nggak ada musik, nggak ada ini, cuma suara-suara ini aja, nggak perlu pakai apa, kalian video upload udah beres, bisa kan ya gitu. Lihat yang nontonnya 6 juta, yang nontonnya luar biasa ya. Kontainer contoh apalagi di lingkungan kita ini, yang kalau yang punya burung nih, contoh perkutut, perkutut nih, lihat. Semua channelnya itu isinya videonya itu adalah burung, lihat, perkutut aja semua. Jadi harus, nah untuk pemilihan tema kita harus modalnya itu, kita temanya pingin apa gitu ya. Kita ingin tema apa, contoh kita ada burung di rumah nih yang suka burung, tapi kalau mau burung kan banyak, jadi nanti penonton itu eh yang bakalan subscribe kepada kita, mengikuti kita, contoh berbeda-beda minat gitu ya. Ada yang suka burung perkutut, ada yang apa, lovebird dan lain sebagainya gitu. Jadi berbeda-beda. Jadi diusahakan ketika kita membuat video itu temanya satu aja. Kalau perkutut, perkutut semua ya. Lihat ini yang nonton. Kayak gini aja, suara burung direkam ya, kameranya simpen dekat kandang. Tuh. Ini yang nontonnya berapa? 11.000. Luar biasa kan? Itu. Ya. Itu untuk burung. Kemudian di sini hujan. Ya, lihat. Hujan. Ya. Nih. Ini kamera cuma suara hujan aja ini. Ya, membuat video suara hujan aja ya, suara hujan semuanya nih. Nah ini orang Jepang ya, judulnya hujan di atap seng untuk tidur. Jadi harus diiming-imingi seperti kata-kata untuk kesehatan dan sebagainya, untuk menghilangkan stres dan sebagainya gitu. Lihat nih videonya, semuanya tentang hujan. Kalian udah ketika hujan ya, apalagi ada kejadian pohon runtuh atau apa, itu menjadi nilai plus ya. Ketika hujan itu bisa jadiin ini hujan biasa nih, untuk terapi di kata-katanya itu dan sebagainya ya. Ya semuanya videonya tentang hujan. Coba apa lagi, suara air sungai, air sungai mengalir nih ya. Lihat, musik pengantar tidur judulnya ya. Nah kita iklan dulu ya. Ini berapa yang nontonnya? 1,9 juta guys, 1,9 juta, luar biasa. Itu berapa gajiannya guys? Tuh enak banget buat pengantar tidur bayi di komen-komennya. Padahal ini cuma video sungai ya, air sungai aja. Coba kita lihat videonya. Wah iklannya panjang luar biasa. Tuh kayak gini aja, kita ada contoh rumahnya dekat sungai gitu ya, sempatkan diri video aja gini aja tuh. Videonya cuma gini, suara air ya, suara air. Jadi ini yang iming-iming ini aja ya, judulnya musik pengantar tidur, suara air mengalir gitu ya. Lihat videonya kayak gini sederhana, kenapa kita nggak bisa gitu ya kayak gini. Yang penting itu kita konsisten ya, konsisten, temanya, niche-nya itu disesuaikan gitu ya. Nah itu beberapa contoh yang berada di lingkungan kita gitu ya. Jadi masih ada anggapan susah membuat konten video dari YouTube ya. Nah itu, jadi kalian untuk referensi sering nonton YouTube, cari-cari nih
contoh mainan apa ya, eh mobilan tuh kan banyak yang pakai mobilan, tapi ini butuh modal ya, butuh modal, view kamera dan sebagainya. Nah di sini mobil molen, tuh. Kemudian mobil oleng mana ya, mobil oleng tuh. Nah mobil oleng, nah ini semua mobil-mobilan ya. Apalagi ada yang namanya tuh hanya mengamera memvideo jalanan tuh, kayak ini nih. Ini yang pasti sudah banyak tahu ya, yang ini cuma mengamera jalanan yang belokan ini nih. Lihat yang nontonnya 2,7 juta guys, 2,7 juta. Aduh, kalian deket jalan atau apa, ini nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada yang tabrakan atau gimana gitu ya, cuma biasa-biasa aja gitu. Kamera jalan ada yang mundur lagi tuh. Nah ini nilai plus sebenarnya, ini nilai plus gitu. Jadi manfaatkan nilai sekitar kita, ada gak yang bisa dibuat konten gitu ya, seperti itu. Sebenarnya banyak peluang ya, banyak sekali bahan-bahan untuk kita membuat channel YouTube atau video bahan untuk YouTube. Nah baik, nah itu untuk masalah ide udah mungkin udah ada terbayang ya untuk ide kalian bisa lihat referensi ya, referensinya di YouTube sendiri itu gitu ya, apa yang ada di lingkungan sekitar kita, apa yang bisa jadikan sebuah bahan kita untuk membuat konten gitu. Nah ketika kita sudah punya idenya, aduh udahlah saya mau bikin biografi janda aja. Biografi janda ini ada ya, biografi janda, biografi janda. Nah lihat ya, ini adalah channel cari jodoh ya. Jadi di sini tuh kan cantik-cantik gitu ya. Ini cuma slideshow gitu ya. Yang nontonnya berapa ya? 71 yang ini. Coba lihat ini Risalah Jodoh. Kita lihat yang populernya ya, berapa yang nonton. Ya 20.000 guys, lumayan ini. Cuma ngeliatin ya, ngeliatin slideshow gambar-gambar janda-janda gitu tuh kan, gitu. Untuk bahannya di mana? Bisa banyak nyari di Facebook, banyak grup-grup kan, grup cari jodoh, grup janda-janda gitu kan. Ambilin fotonya itu, pakai musik tuh, pakai ngomong, perkenalkan ini mas aku janda usia 35 tahun gitu kan. Seperti bisa ngisi kita suara sendiri. Lihat komenannya. Nah nanti itu kan ya, ini jadi nilai plus, akan direkomendasikan sama YouTube kalau banyak komenan, kalau channel kita ramai itu gitu ya. Itu udah, ide sudah ya. Pertama yang memang paling sulit kita ketika jualan itu ya, sama dalam YouTube itu seperti kita berdagang, kita buka toko, kita jualan produk kita apa, produk kita itu video ya, bentuknya video gitu. Nah kalau orang lain suka maka akan like, maka akan subscribe, akan terus ikuti channel kita. Penting. Nah satu catatan yang tidak, yang akan istilahnya mah mendapatkan monet itu adalah yang original, yang cepat mendapatkan itu original. Tadi seperti tadi banyak kan di lingkungan kita, tapi tetap original, bukan ngambilin nyomotin video-video dari channel orang lain gitu, terus edit, dipotong dan lain sebagainya. Janganlah nanti takut kita sudah monet terus di dismonet atau bahkan dihapus akun YouTube kita ya. Jadi
Udah aja yang menurut kita mudah ada di lingkungan kita, jadikan konten gitu ya. Gitu ide, udah ide bisa kalian cari sendiri, terus tentukan namanya tuh, tentukan niche-nya, temanya mau apa, mau tentang Islami, mau tentang konten dewasa seperti tadi ya, yang janda itu sebenarnya masuk ke 18 plus, atau yang ini nih, lihat gaya 69. Nah, gaya 69 bolehkah ini termasuk ke konten dewasa ya? Lihat yang nontonnya berapa, 4,1 juta ya. Yang nontonnya 4,1 juta. Ini pengikutnya 97.000. Ini sebenarnya bisa gabungan dari tema Islami dan tema dewasa gitu ya. Tema dewasa, apalagi ini yang membawakannya itu perempuan. Itu kan ya, bayi nonton bisa sampai bergairah. Luar biasa seperti itu. Ini yang mendatangkan pundi-pundi uang yang cepat ini ya. Seperti itu. Itu di Indonesia itu plus 62 itu yang nomor satu itu ini konten dewasa berbau 18 plus tuh ya, yang ngomongnya si teteh ini gitu ya, ngomongin masalah gaya 69 menurut hukum Islam gitu ya, gitu kan. Komentarnya di nonaktifkan karena kenapa? Bisa jadi ini banyak yang ngomong yang tidak sopan, kurang pantas gitu ya. Itu karena memang kontennya berisi konten dewasa, kemudian yang membawakannya perempuan gitu ya. Itu. Jadi kalau saran saya, kalau ingin tema yang cepat menghasilkan itu, yang biasa cepat monet itu, yang pertama adalah konten dewasa, tapi jangan sampai kita pornografi atau istilahnya melanggar aturan gitu kan. Tidak boleh aturan YouTube-nya itu berbau pornografi ya, seperti kalau seperti pembahasan-bahasannya seperti tadi yang biografi para janda-janda ya gitu ya, seperti itu kan tidak menampakkan atau gimana ya. Tapi intinya tema yang 18 plus lah istilah nama, atau dewasa orang dewasa suka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada konten Islami gitu ya, konten Islami seperti mengaji. Kita di lingkungannya bisa banyak yang ngaji gitu ya. So ngaji murotal, ngaji apa, atau ikro nih, ada ikro ya, coba ikro. Nah, lihat ada tuh belajar ikro, lihat pengikutnya 7 juta guys. Oh ini yang nontonnya 7 juta, ini pengikutnya 179.000 ya. Ini belajar ikro, cuma belajar ikro ini. Lihat kertas ikronya di shoot gitu ya, terus kita diajarin tuh a ba a gitu kan. Ini pembelajaran gitu kan, yang gimana ya, tidak susah gitu ya, tidak susah, asal kita ada keinginan gitu ya. Oh ini bisa nih kita juga buat isok buat gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, yang pertama dalam membuat konten YouTube itu adalah ide. Nah itu kita udah terbuka, ide-idenya banyak, bisa kita melihat referensi di YouTube juga. Yang kemudian yang kedua, pemilihan tema gitu ya, pemilihan tema, mana tema-tema kira-kira kalau kita niatnya membuat YouTube itu ingin menghasilkan uang ya. Tadi ada yang berbau dewasa gitu ya, ada kemudian konten Islami, kemudian ya tadi kesehatan. Nah itu apalagi kesehatan sama otomotif itu yang pembayaran iklannya itu lebih besar gitu ya daripada konten-konten yang lain gitu ya, seperti itu. Contoh tadi berbau hujan, itu konten kesehatan gitu ya, air mengalir dan lain sebagainya, bisa dibuat seperti itu temanya. Nah kemudian ketika kita membuat channel, dalam satu channel itu
Seperti tadi burung perkutut semua, jangan disatuin sama apa namanya teh, burung cangkurileng mah gitu ya, atau burung apa gitu ya, karena beda-beda minat, tiap orang itu beda-beda minat gitu ya. Kemudian dalam video itu ada dua jenis kategori, ada video yang memanjakan mata, ada yang memanjakan telinga. Kalau memanjakan mata kan tadi seperti truk kontainer, kita tuh menonton suka gitu kan. Nah, alangkah baiknya gitu ya, kalau kamu memanjakan mata jangan terlalu panjang menitnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang membanyakan telinga, seperti ngaji-ngaji tadi, ngaji murotal gitu kan. Kalau ngaji itu biasanya nggak dilihat pun, disimpan aja, di play sambil tiduran gitu kan, seperti bisa seperti itu, karena itu memanjakan telinga. Jadi jenis videonya seperti itu ya, pemilihan tema, kemudian mau jenis video seperti apa, yang mau memanjakan mata atau yang memanjakan telinga, seperti itu gitu ya. Seperti tadi suara air hujan itu kan memanjakan telinga, seperti itu. Videonya nggak ditonton bahkan, untuk mengantar tidur itu ya. Nah, oke. Nah, itu untuk memulai YouTube itu, pertama ide dulu, mantapkan temanya, mantapkan. Nah, kemudian nah, analisis. Contoh kita sudah tentukan ya. Kita sudah tentukan contoh yang mana? Ikro aja ya, yang ini. Nah, contoh kita udah, saya mah mau buat juga sama seperti ini. Ya, membuat channel tentang belajar Al-Qur'an ya, metode Iqra seperti itu. Apa? Coba lihat dulu, ditonton dulu semuanya ya videonya. Oh, berarti pertama modal kita itu ketika membuat video ini, yang pertama kita harus mempunyai Iqra-nya. Pertama itu Iqra, yang kedua adalah kemampuan mengajar Iqra, yang ketiga adalah alat untuk merekam ketika kita mengajar Iqra. Ini tidak perlu pakai musik dan lain sebagainya ya, seperti itu aja. Bisa nggak kita? Nah, itu harus dicatat dulu. Yang pertama apa? Iqra-nya siapkan. Yang kedua, alat-alat seperti penunjuk ya, penunjuk huruf-huruf hijaiyahnya gitu kan, seperti alat-alat untuk syutingnya itu Iqra. Kemudian alatnya, kemudian kitanya yang mengajarnya gitu, seperti itu langsung. Nah, kalau udah kita bisa siapkan itu, kita tinggal tag ya, tinggal langsung syuting, buat videonya gitu. Nah, habis itu yang harus dipikirkan apa? Aplikasi untuk bisa contoh kita ada edit atau masukin apa. Tapi kalau yang gini biasanya tidak perlu edit ya, atau hanya potong-potong, crop pinggirnya ini ya, pinggirnya di crop gitu ya, tuh disimpan di tengah. Nah, itu aplikasi banyak, ada Canva, ada KineMaster, apalagi ya, tapi saya seringnya pakainya itu dua, Canva atau KineMaster seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah bisa ada alatnya atau untuk aplikasi-aplikasi itu banyak, nanti nonton lagi tutorialnya bagaimana menginstal aplikasi nanti saya akan coba buat ya, akan coba saya buat tutorialnya seperti itu. Nah, itu saja ya, mungkin sudah cukup untuk sampai sana dulu, untuk bisa kita mulai bergerak, untuk bisa modal untuk membuat channel YouTube, membuat YouTube yang menghasilkan uang ya. Nih, lihat berapa penghasilan saya dari YouTube. Ya. Ya. Digitnya berapa? 1 2 3. 3 digit. Ini untuk bulan sekarang ya. Nanti tanggal 22 sampai 26 gajian. Ini 3 miliar 100 juta 35.920. Percaya tidak? Nih. Ini untuk bulan kemarin 2 miliar 700 juta 900. Untuk bulan Januarinya 3 miliar. Ini untuk bulan Desembernya 1 juta. Menaiknya itu sangat tidak masuk akal sekali ya. Gitu ya. Bisa nggak seperti ini? Kita coba reload.
coba reload berapa ya. Nah, ternyata hanya 37.000 ya. Berarti itu saya edit ya, edit pakai inspect gitu ya. Itu untuk supaya memotivasi saja, karena memang dari penghasilan YouTube itu sangat luar biasa sekali tanpa modal ya. Tanpa modal, kita hanya perlu niat saja yang kuat, tadi belajar melihat namanya teh apa, inspirasi-inspirasi atau non namanya teh naon atau apa bahasanya tadi teh jadi hilap di referensi seperti itu ya, untuk kita meyakinkan apa nih yang harus kita buat ya untuk channel YouTube kita. Kemudian dianalisis, nah gitu kan, dianalisis, oh cuma ini aja nih bahan-bahannya tuh untuk membuat itu teh, oke kita bisa lakuin, oke bisa tag, nggak perlu yang banyak edit seperti tadi membuat video konstruksi mobil beko dan lain sebagainya, suara hujan, suara sungai, tak perlu tanpa edit-edit, langsung upload bisa gitu ya, seperti itu. Nah nanti kalau perlu edit-edit, nah nanti untuk kedepannya saya akan coba berikan tutorial tentang bagaimana menginstal aplikasi-aplikasi untuk membantu membuat konten video YouTube ya. Itu mungkin untuk tahap pertama ya, ide ya, yang sulit itu ide kan, ide itu. Kemudian cari referensi, itu mungkin untuk kalian yang ingin jadi YouTuber, konten kreator di YouTube, tetap semangat ya, itu ya, niatkan semuanya karena Allah gitu ya. Semua apa yang kita lakukan nanti, apapun yang kita dapatkan itu semuanya bukan hasil kerja keras kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita takabur ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharing ya, tentang bagaimana memulai membuat channel YouTube, membuat konten YouTube. Jadi tetap semangat ya. Ketika nanti apakah ada yang nonton atau enggak, nanti semangat, penting upload dulu ya. Minimal satu hari itu satu ya, satu hari satu itu upload buat video, karena membuat video itu bisa hanya satu hari saja. Membuat video itu satu hari, buat kita beberapa video, nah kemudian upload. Nah setelah diupload nanti dijadwalkan gitu ya, nanti saya akan buat tutorial bagaimana menjadwalkan mengupload video. Perasaan udah ya kemarin ya, bagaimana upload video gitu ya, untuk tutorialnya gitu ya. Jadi upload, jadwalkan satu hari satu atau satu hari dua, inten gitu ya. Nah nanti biar jangan dilihat-lihat, jangan di share ya. Nah nanti udah 2 minggu ke depan atau 3 minggu videonya udah banyak, kita analisa gitu ya, karena ada teknik juga nanti, teknik membuat thumbnailnya gitu ya, untuk supaya menarik orang untuk bisa menonton konten kita bagaimana ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk permulaan tentang bagaimana kita membuat konten YouTube ya, karena YouTube itu adalah sesuatu yang memberikan peluang penghasilan untuk kita semua, bahkan lebih, penghasilan yang lebih, sangat lebih sekali ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mungkin itu yang saya harapkan, mungkin dapat bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk saya. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Oh ya, kalau suka silahkan di like. Kalau mau menunggu video-video yang lainnya, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, atau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya sangat menanti sekali untuk kritik dan sarannya, seperti itu. Atau apa lagi ada apakah ada saran untuk membuat tutorial yang lain, maka saya akan lakukan itu ya, karena memang saya untuk channel ini fokus ke tutorial. Apapun tutorial itu yang saya bisa masih akan saya sampaikan di channel ini gitu ya. Oke, itu saya cukup. Terima kasih semuanya, sehat selalu ya, mendapatkan rezeki yang melimpah ya.
Nah, selalu dilindungi Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi